Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Kita dalam keadaan sehat walafiat, ketemu lagi dengan Ibu di kelas kan? Ya. Nah, hari ini sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa, Andi pimpin doa terlebih dahulu. Iya, sekarang Ibu bakal mengecek kehadiran kalian. Ada yang tidak hadir atau hadir semua? Oh, ada yang tidak hadir. Siapa? Dika. Kemudian? Oh, Dika kenapa? Dika sakit. Kemudian? Yoka kenapa? Izin. Kemudian? Neng Dian kenapa? Oh, sakit. Iya. Pantes hanya ada Andi ya, laki-laki sendiri ya. Dika sama Yokanya sakit sama izin. Nah, sudah siap untuk belajar? Siap. Yakin sudah siap? Coba di atas meja sudah ada buku tulis? Oke. Pulpen atau alat tulis? Sudah. HP? Sudah, iya. Nah, sekarang kita cek kebersihan kelas. Di bawah meja kalian masih ada sampah? Tidak ada? Oke. Berarti betul kan sudah siap. Sekarang coba berdiri, Ibu lihat kerapihan baju. Oke, baju sudah rapi. Kemudian selagi kita berdiri, kita jargon terlebih dahulu. Ya, boleh ya. Kalau Ibu bilang biologi, kalian jawabnya apa? Malu ya? Ayo kita ulangi. Biologi mudah dan bermanfaat. Iya. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang kalian boleh duduk. Ibu bakal mengirim link pembelajaran ke grup WhatsApp. HP-nya boleh dibuka. Ibu kirim ya. Sudah? Sudah ada? Oke. Kerjakan pretestnya, Ibu kasih waktu 5 menit. Ayo silakan diisi. Jangan lupa dikasih nama dan kelas ya. Silakan. Ya nggak apa-apa sok.
Bisa? Bisa, ya. Apa-apa pelan-pelan. Ibu kasih waktu 5 menit kok. Yang sudah boleh HP-nya disimpan. Kalau yang belum, iya boleh dikerjakan, masih ada waktu. Sudah waktunya cukup? Udah? Sudah ya? HP-nya disimpan. Ibu akan menayangkan sebuah video. Kalian bisa lihat di depan. Nah, sebelum itu materi hari ini yaitu tentang polusi di lingkungan sekitar. Di lingkungan sekitar, lebih tepatnya sekarang polusi udara. Polusi udara ya. Nah, sekarang kita lihat ini bisa lihat ya. Nah, kondisi PT Cipta Paperia yang mengeluarkan batu yang kemudian mencemari pemukiman warga sekitar yang mengakibatkan terhadap debu batu bara yang bertaburan di rumah-rumah warga. Sudah dilihat tadi video tadi? Nah, sekarang setelah kalian lihat video tadi yang Ibu tayangkan, ya, apa dampak dari PT Cipta Paperia terhadap permukiman warga? Oh, boleh. Selvira ya? Dari yang tadi apa?
Polusi udara, betul. Dari PT Cipta Paperia. Iya, jadi si PT Cipta Paperia itu betul sekali Selvira. Dia menyebabkan polusi udara ke permukiman warga ya, dari yang video tadi. Nah, sekarang tadi Vira udah jawab nih polusi udara. Yang Ibu tanyakan, apa sih polusi itu? Boleh? Polusi adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, materi, atau komponen lain ke dalam lingkungan sehingga lingkungan yang telah tercemar menjadi tidak layak atau berfungsi sebagaimana mestinya. Iya, betul. Jadi polusi itu ada zat asing yang masuk ke lingkungan. Sehingga lingkungan tersebut tadi apa? Menjadi tidak layak dan tercemar. Betul. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sudah kan? Sekarang Ibu akan menayangkan manfaat pembelajaran kita tentang polusi udara. Yang kita lihat ya, manfaat. Nah, ini ada dua. Yang pertama, mengetahui dampak polusi udara. Mengetahui dampak polusi udara di lingkungan dan merumuskan upaya memecahkan dampak polusi udara di lingkungan. Jadi ternyata polusi udara itu ada dampaknya dan ada upaya untuk memecahkannya. Itu manfaat pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai ada berapa? Ada 5, ya betul. Peserta didik mampu menentukan masing-masing polutan penyebab polusi tersebut dengan tepat. Kemudian peserta didik mampu menganalisis polusi di lingkungan sekitar dengan cermat dan tepat. Kemudian peserta didik mampu mengidentifikasi dampak polusi terhadap kesehatan manusia, lingkungan dengan tepat. Kemudian peserta didik mampu mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka mengenai dampak polusi dengan percaya diri. Yang terakhir, peserta didik mampu merumuskan upaya pemecahan masalah dampak polusi terhadap kesehatan manusia dan lingkungan dengan tempat. Jadi kelima tujuan pembelajaran ini kalian harus capai setelah kalian melakukan pembelajaran dengan Ibu ya. Nah, sekarang hari ini kita belajar menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning atau model pembelajaran yang jadi berbasis masalah. Nanti Ibu memberikan skenario masalah ke kalian. Kalian dapat membaca dan menganalisis di dalam skenario tersebut. Kemudian model pembelajarannya dibantu dengan LKPD. Jadi nanti ada LKPD yang Ibu berikan ke kalian. Ibu bakal memberikan skenario masalah ke kalian, ke masing-masing. Nanti masing-masing kalian bisa membaca dan menganalisis dari masing-masing skenario ini ya. Skenarionya ada 2. Oke, boleh estafet ya ke temennya. Nah. Ini, iya. Silahkan. Sudah dibaca ada berapa? 2. Ada 2, iya. Yang pertama, skenario masalah tentang apa? Ada yang bisa bantu? Oh, boleh Lusti. Pencemaran PT Cipta Paperia terhadap permukiman warga sekitar. Iya, betul. Yang skenario kedua tentang apa? Boleh? Ada yang bantu Ibu? Oh, boleh. Selvira.
Toifah, maaf. Kendaraan bermotor jadi masalah utama pencemaran udara di Jakarta. Ya, kendaraan bermotor menjadi penyebab utama pencemaran udara di Jakarta. Ya, betul. Kalian sudah Ibu berikan skenario masalah, kemudian sudah juga bisa menganalisis masalah tersebut itu tentang apa. Nah, sekarang kelompok, masih ingat kelompok yang minggu lalu yang Ibu bikin? Ya, boleh duduk berkelompok. Mejanya boleh didempet tapi masih maksudnya kelompok satu seperti ini, kelompok satu ya? Ya, seperti itu. Boleh? Jadi biar jangan seperti ketika kalian berdiskusinya enak. Hah? Laptop. Oh, kena kan? Oh, nyata. Tenanawan. Tenanawan. Sudah? Kelompok satu mana? Oke, kelompok 2 mana? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke. Ibu bakal memberikan ke masing-masing kelompok LKPD. Di dalam LKPD ini nanti ada petunjuknya. Maksudnya ada petunjuk belajar. Maaf. Ada iya betul, petunjuk belajar dan langkah kegiatannya. Jadi sebelum mengisi ini kalian baca terlebih dahulu supaya tidak bingung. Ada yang ditanyakan? Tidak, oke. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 tolong, Ibu minta tolong. Oke, ini boleh duduk sebelah sini biar Ibu enak. Sudah? Nah, nanti ketika diskusi kalian masing-masing anggota harus bekerja sama. Jadi jangan hanya satu orang saja yang mengerjakan. Dari masing-masing kalian bekerja sama. Kemudian kalian bisa mencari data informasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam LKPD ini. Menggunakan buku sumber, ada kan? Bahan ajar dan sumber relevan lainnya. Kemudian ketika kalian diskusi mengalami kesulitan, boleh bertanya ke Ibu. Diskusi dimulai dari sekarang, 20 menit dari sekarang, silahkan. Ketika kalian berdiskusi, Ibu bakal menilai kinerja kalian ketika diskusi, kerjasamanya, keaktifannya, kemudian tanggung jawabnya dalam menyelesaikan permasalahannya ya. Ya? Oh, salah.
Boleh? Boleh, iya. Ditandain saja bahan ajarnya boleh. Bahan ajarnya boleh ditandain. Bahan ajarnya dibuka boleh di situ, pakai sumber relevan yang lain juga boleh. Recording in progress. Lupa nggak di video? Kurang tinggi. Ada yang mengalami kesulitan? Boleh bertanya ke ibu ya. Ketika kalian kesulitan menjawab pertanyaan yang terdapat di LKPD. Ya, dicari di buku sumber boleh dibuka. Aduh, maaf. Maaf. Ya Allah. Maaf, kena lagi. Iya, nanti hasilnya kalau sudah selesai kasih ke ibu dulu biar nanti kalian menjelaskannya melalui PowerPoint. Maksudnya berupa foto ya. Iya. Aduh, geser ke sini nih. Nah, kenapa? Ini kan mengganggu. Iya. Berarti termasuk suara ini juga kalau Dari iya. Jika banyak jawabannya boleh bergantian nulisnya ya. Ya.
Ada yang mengalami kesulitan? Recording in progress. Bagaimana? Ada yang mengalami kesulitan? Tidak? Oh ya, kalau sepertinya ada yang mengalami kesulitan, boleh ke Ibu bertanya ya. Iya. Oh iya boleh. Kenapa Ratna? Ini skenario masalah, kenapa? Dari sini nggak ada. Yang kenapa Ibu? Maaf. Iya Ibu. Di Zoom-nya nggak ada tampilan videonya. Ini ya, saya pakai 2 Ibu, yang Teti Mariananya. Yang di laptop ada Ibu. Nanti setelah diskusi selesai, kalian bakal presentasi, hasilnya Ibu foto dulu, jadi biar nanti kalian menjelaskannya melalui layar di depan ya. Ya, boleh. Lanjutkan. Sudah selesai? Oh belum, iya. Oh boleh Andi? Oh boleh, boleh.
Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan banyak sumbernya. Bisa dari sumber relawan lain itu kan bisa searching juga di Google ya. Iya. Nggak apa-apa kan ini dari pembakaran yang itunya juga ada. Ayo. Aduh. Waktunya 2 menit lagi. Ada yang sudah? Belum? Ayo diskusinya. Ibu nilai ya ketika kalian berdiskusi kelompok mana yang aktif, kemudian anggota mana yang maksudnya bekerja sama ya. Ya, ayo gantian nulisnya. Sudah selesai? Yang sudah selesai, boleh maaf. No iya, ente. Ranjangan no iya. Aing ka ditu. Oh, kieu bae jadi ieu. Kin. Tah. Sudah selesai ya? Sudah, boleh kelompok mana yang sudah selesai? Biar ibu foto dulu, terus kalian menjelaskannya di depan di layar. Sudah? Udah kelompok 3? Udah?
Kelompok 1 udah? Sini. Ntar ya. Presentasinya nanti supaya waktunya cukup, kelompok 1 nomor 1, kelompok 2 nomor 2, kelompok 3 dan 4 kan? Jadi misal seperti ini, ketika kelompok 1 presentasi, jika ada jawaban yang berbeda, kalian boleh menambahkan. Paham? Oke. Salam, ya boleh Andi duduk. Oh sudah, sini boleh. Kelompok 2 yang belum. Bentar ya. Ya? Kenapa? Oh boleh. Oh mau diambil dulu. Oh ini, ya nggak apa-apa baca gitu aja. Iya, 72%. Ini kan ada persennya tuh. Boleh bawa bangkunya biar yang satu presentasi, sisanya boleh duduk terlebih dahulu. Simpan sini ya, nggak apa-apa. Silakan kelompok 1 boleh maju, terlihat? Terdapat polutan dari cerobong asap dari PT Cipta Paperia. Oh boleh, kasih nama dulu. Ayo boleh kelompok 1 maju. Bawa bangkunya di situ aja nggak apa-apa. Yang satu di sini berdiri. Itunya dibaca, dijelaskan. Kelompok 1. Ibu lupa tulisannya tadi ibu bilang harus rapih ya. Ya, kalian boleh lihat ke teman kalian. Kenapa? Iya. Iya. Dilihat. Oh iya. Sebentar. Jawabannya, ibu foto dulu ya. Kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 2. Nih, silahkan diperhatikan. Salah nggak? Diperhatikan
Diperhatikan kelompok 1, jika jawabannya berbeda dengan kalian, baca ininya sayang, presentasi. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4. Oh sebentar, sama seperti diskusi ketika kalian presentasi, Ibu nilai ya dari bahasa yang kalian gunakan, kemudian ketika ada yang bertanya kalian bisa menjawab, itu Ibu nilai, boleh? Ya, silahkan kelompok 1 lanjutkan. Kelompok 1 akan mempresentasikan soal nomor 1. Terdengar? Oh terdengar. Jadi permasalahan yang terjadi di dua artikel Nggak apa-apa. artikel polusi udara yaitu terdapat polutan dari cerobong asap dari PT Cipta Paperia berupa abu batu bara mencemari wilayah Kampung Laus dan Kampung Pedalaman. Yaitu artikel dari yang kedua, sumber pencemaran udara adalah kendaraan bermotor. Masalah utama di Jakarta, yaitu polusi udara di Jakarta dari sektor transportasi, yaitu nomor 72,4% dan CO 92,36%. Sementara industri sumber polusi terbesar adalah polutan SO2 dan NO. Ada yang mau ditambahkan? Ada yang berbeda jawabannya? Ini jawaban dari kelompok 1 tadi. Di sini terdapat dari skenario yang pertama, katanya terdapat polutan dari cerobong asap. Dari skenario kedua, sumber pencemaran udara adalah kendaraan bermotor. Masalah utama di Jakarta. Jika ada yang berbeda boleh menambahkan. Ada yang berbeda? Kalau berbeda boleh menambahkan, kalau tidak cukup. Ada yang berbeda? Oh sama, oh boleh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Tidak ada yang ingin bertanya? Tidak, ya udah. Terima kasih untuk kelompok 1. Jadi di sini sudah dijelaskan atau dipaparkan oleh Ina tadi. Yang pertama di skenario 1 itu katanya terdapat polutan dari cerobong asap. Yang kedua, sumber pencemaran udara di Jakarta itu berasal dari kendaraan bermotor. Masalah utama di Jakarta. Oke, silakan duduk kembali. Kemudian kelompok 2 maju ke depan. Ininya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 silahkan. Yang mana? NOx, nitrogen oksida. Tuh, kedengeran kan? Ya. Nidanya geser. Diarahkan ke siswa kan. Kenapa Bapak? Maaf. Kamera zoomnya kan. Oh boleh Bapak. Iya. Presentasi. Iya Bapak. Ya. Siapa Pak? Ya. Siapa? Bawa ke sana, lupa. Speaker yang lain matiin aja. Iya Bapak. Cukup Bapak, apa belum? Bentar ya. Iya? Oh boleh, oh iya. Ini kelompok 1, ini kelompok 4. Silahkan.
Kelompok 2 diwakilkan. Oh, itu kelompok 2, Bu. Oh, emang bukan. Bentar. Siapa yang bacanya? Yang memaparkan? Yang ini kan? Ini. Oh, bukan ya? Boleh dimulai, buka dulu. Buka. Kami ayo buka. Terdengar? Tidak. Polutan apa yang terdapat di dua artikel polusi udara di atas? Polusi udara yaitu abu batu bara PT Cipta Paperia. Sumber daya kendaraan bermotor adalah nitrogen dioksida 70. Ini buat apa Ibu pakai ini? Enggak ada itu. Polutan apa yang terdapat di dua artikel polusi udara di atas? Abu batu bara PT Cipta Paperia. Pegang. Sumber daya kendaraan bermotor adalah nitrogen dioksida 72,4% dan SO 92,36%. Sektor industri yang polusi terbesar adalah polutan SO dan NO nitrogen oksida. Unsur berbahaya yang masuk ke dalam atmosfer berupa karbon SO, nitrogen dioksida. Ini huruf apa? C, kan karbon. Berupa karbon CO, nitrogen dioksida, nitrogen NO2 klorofluorokarbon atau CFC, sulfur dioksida SO2. Sulfat, sama itu sulfur dioksida tuh itu. Ada tambahan dari kelompok lain? Oh boleh, dari kelompok 4. Dari kelompok 4 mau menambahkan? Boleh. Tambahannya? Suara atau gangguan yang merusak pendengaran manusia dan hewan. Oh, ada tambahan katanya dari suara. Ya, suara dapat mengganggu atau merusak pendengaran manusia. Boleh nanti ditambahkan oleh kelompok 2 ya? Oh iya boleh. Ada lagi dari kelompok 3 dan 1? Ada tambahan? Ada dari kelompok 1. Boleh. Dari Kebakaran hutan karena menimbulkan asap yang menghasilkan asap pekat. Iya. Dari kelompok 1 ada tambahan katanya asap pekat. Dari kelompok 3 ada tambahan? Tidak ada. Oke. Berarti kelompok 2 ditambah oleh kelompok 4 tadi apa? Suara, ya. Dari kelompok 1 tambahannya kebakaran hutan, iya. Kelompok 2 tidak ada, kelompok 3 tidak ada tambahan? Tidak. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 3. Siapa yang memaparkan? Ayo dibuka dulu kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pertanyaan nomor 3. Nanti ya, kelompok 3. Yang ini bukan? Maaf. Bentar. Di sebaliknya juga ada. Oh, ada ini.
Bentar ya. Oke. Pegang. Kelompok 3. Terlihat di layar? Ya, silakan. Nanti dulu. Ini kelompok 3, seperti tadi, jika ada jawaban yang berbeda, kalian boleh menanggapi, atau ketika ada maksudnya ada jawaban yang tidak kalian pahami, boleh kalian bertanya ya. Ya. Soalnya adalah Pegang, biar kedengaran suaranya. apa dampak polusi udara di dua artikel di atas terhadap kesehatan manusia dan lingkungan? Dampaknya terhadap kesehatan manusia diantaranya penyakit pernapasan dan kardiovaskular, penyakit paru-paru kronis, gangguan pertumbuhan dan perkembangan janin serta kanker. Sedangkan dampak polusi udara terhadap lingkungan antara lain asbest, hujan asam, perpisahan lapisan ozon, dan pemanasan global. Iya, kemudian selanjutnya, yang lembar selanjutnya. Kemudian, Pegang. selain itu, pencemaran udara juga bisa berakhir pada berkurangnya kadar oksigen di dalam tubuh manusia dan mengurangi nilai estetika di lingkungan sekitar. Bagaimana kelompok 1, 2, dan 4? Ada yang berbeda jawabannya? Untuk kesehatan di sini bisa dilihat di layar. Ada pernafasan, kardiovaskular, paru-paru kronik, dan gangguan pertumbuhan perkembangan janin serta kanker. Dampak ke lingkungannya asbest, hujan asam, kemudian penipisan lapisan ozon dan pemanasan global atau global warming. Jika ada yang berbeda boleh. Ada yang berbeda? Ada. Kelompok 4, kelompok 1 sama? Beda, ya, kelompok 4 ya. Tambahannya apa? Gangguan pendengaran. Oh, gangguan pendengaran. Iya, karena tadi suara ditambah ya. Iya. Kemudian ada lagi? Boleh, kelompok 1. Menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas. Oh, tambahannya infeksi saluran pernapasan atas katanya. Dituin, iya. Ada lagi? Tidak ada. Betul? Tidak ada pertanyaan? Betul, ya udah. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, terima kasih. Kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4, silahkan. Ya boleh duduk. Ya duduk. Ya kan itunya di situ kelihatan presentasinya. Yang presentasi siapa? Cae. Apa Andi? Oh ya udah. Ntar ibu ininya dulu. Terlihat di layar? Terlihat tidak? Lihat, oke. Dari sini aja, kan ada. Dari sini aja. Oh, salah. Boleh, boleh. Ditulis 2 kali. Upaya pemecahan. Pertanyaannya adalah langkah apa yang bisa dilakukan ketika kalian berhadapan dengan permasalahan di 2 artikel polusi udara di atas? Upaya yang dapat dilakukan ialah dengan memasang penyaring udara pada cerobong asap pabrik,
reboisasi, dan penghijauan. Penetapan kawasan industri jauh dari pemukiman warga, mengurangi pemakaian bahan bakar dari fosil, minyak bumi, dan batu bara. Dan perusahaan yang mengeluarkan emisi harus memenuhi standar batas pencemaran udara. Ada tambahan? Oh boleh, dari kelompok 1. Mengurangi pembakaran sampah, menghindari penggunaan bahan kimia yang berlebih, mengurangi pembakaran plastik atau pemakaian. Ya. Tambahannya tadi dari kelompok 1, mengurangi pembakaran sampah. Kemudian yang kedua, menghindari penggunaan bahan plastik. Oh, kimia, ya. Kelompok 2 ada tambahan? Kelompok 3? Ada, boleh. Pakai ini ya, biar suaranya lebih jelas. Berjalan, bersepeda atau bermanfaat. Berjalan, bersepeda atau transportasi. Oh iya, jadi mencari alternatif kendaraan. Jadi mengurangi kendaraan bermotor jika jarak dekat dari kelompok 3. Ada lagi? Masih? Tidak? Oke, beri applause untuk kelompok 4. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk lagi. Presentasi tadi sudah kalian lakukan. Ibu bakal menganalisis dan mengevaluasi dari hasil presentasi kalian. Yang pertama, tadi dari kelompok 1 itu fakta yang didapat dari artikel. Pertanyaannya seperti itu bukan? Ya, jadi di artikel 1 itu faktanya dari kelompok 1 menyebutkan bahwa PT Cipta Paperia itu menghasilkan abu batu bara ke sekitar permukiman warga. Kemudian yang kedua, kendaraan bermotor merupakan salah satu penyebab pencemaran udara di Jakarta. Itu dari kelompok 1. Kelompok 2, pertanyaannya tadi polutan yang berasal dari kedua artikel tersebut sudah terlihat. Yang pertama dari artikel pertama yaitu ada polutan abu batu bara dari PT Cipta Paperia. Kemudian yang kedua dari skenario 2 itu ada asap kendaraan bermotor yang ada di Jakarta. Selain itu di artikel juga menyebutkan ada juga asap dari pabrik-pabrik. Betul seperti itu? Ya, sekarang dari kelompok 3 yaitu pertanyaannya dampak polusi udara terhadap kesehatan dan lingkungan. Yang pertama itu yang pasti ke kesehatan, mengganggu saluran maksudnya mengganggu sistem pernafasan, bisa sistem pernapasan atas dan sistem pernapasan ke bawah. Kemudian kardiovaskular, kemudian mengganggu pertumbuhan dan perkembangan janin serta kanker tadi yang Ibu pahami dari kelompok 3 presentasi. Kemudian dari kelompok 4 yaitu upaya pemecahannya supaya dampak polusi udara di lingkungan itu tidak mengganggu ke kesehatan dan lingkungan. Yang pertama untuk kesehatan dapat mencari alternatif kendaraan jika jarak dekat bisa jalan kaki atau menggunakan sepeda. Kemudian bisa juga dengan cara menanam pohon. Kemudian apalagi tadi
Oh iya, mengurangi penggunaan ya bahan kimia. Bisa berupa bahan bakar ataupun maksudnya bahan bakar di motor dan pabrik. Seperti itu. Ibu telah menganalisis dan mengevaluasi dari presentasi kalian. Ada materi yang belum kalian pahami? Dari pembelajaran kita dari awal sampai akhir, dari skenario masalah, kemudian dari diskusi yang tadi, kemudian presentasi. Jika masih ada materi yang belum kalian pahami, boleh tanyakan sekarang. Ada? Kalau ada, angkat tangannya. Ada? Ada tidak? Tidak ada. Betul, tidak ada. LKPD yang tadi mana? Ya, sini kumpulkan. Kenapa, ada yang mau ditanyakan? Oh, boleh, ambil. Udah. Ya. Tidak ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya tentang upaya pemecahannya atau tentang dampak, misal dampak dari pabrik atau dampak? Ada? Kok diem? Sudah paham? Betul. Coba sekarang, jika betul-betul tidak ada yang bertanya, benar tidak ada yang bertanya ini? Tidak ada. Ya, ada yang bisa bantu Ibu untuk menyimpulkan materi pembelajaran? Nanti setelah disimpulkan pertanyaannya nggak bisa bertanya. Benar, sudah ngerti semua ini? Udah, ya udah. Bantu, ada yang berani menyimpulkan dari pembelajaran yang telah? Oh, boleh. Hairunisa. Di sini aja, di depan. Ininya pegang biar suaranya jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, simpulan tadi Hairunisa sudah membantu Ibu. Ada tadi menyebutkan apa saja? Dampak polusi udara terhadap kesehatan dan lingkungan. Kemudian serta upaya
pemecahan dari dampak polusinya kan. Nah, berarti kalian sekarang sudah tahu nih sekarang. Ternyata polusi udara itu dapat menyebabkan dampaknya terhadap kesehatan serta terhadap lingkungan. Sekarang, Ibu ingin bertanya, setelah kalian mengetahui dampak polusi udara terhadap kesehatan dan lingkungan, refleksi pembelajarannya ya, apa yang bakal kalian lakukan? Memakai masker. Memakai masker. Ketika apa memakai masker? Ketika keluar rumah. Kemudian ada lagi? Menggunakan kendaraan. Maksudnya ketika jarak dekat kita menggunakan kendaraan alternatif. Iya, contohnya apa? Sepeda. Kemudian selain itu, apalagi refleksinya? Melakukan penghijauan. Penghijauan itu seperti apa? Menanam pohon, iya. Kemudian kalau dekat tetap apa? Kalau dekat bagaimana? Ada lagi? Jalan kaki, iya. Jadi refleksi pembelajaran hari ini dari Ina, yaitu ketika kita menuju suatu lokasi yang dekat, kata Ina itu kita bisa menggunakan sepeda, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Ya, kemudian tadi yang kedua kata Ina, kalau posisinya dari rumah ke warung misal dekat, bisa dengan cara jalan kaki, betul. Selanjutnya tadi kalau dari kelompok 4 atau Hairunisa, ketika ada di suatu daerah yang asapnya banyak, bisa menguranginya dengan cara menggunakan masker. Iya, betul. Ada lagi? Kenapa? Ya betul, lupa Ibu. Yang paling utama melakukan penghijauan atau penanaman pohon di sekitar, minimal di sekitar rumah dulu. Jadi ketika banyak pohon, asap-asap yang ada di sekitar rumah itu maksudnya tidak terlalu pekat kalau sepertinya kita melakukan penghijauan seperti itu. Nah, sekarang kita post test ya. Oh belum, maaf. Tadi kalian sudah diskusi, kemudian kalian sudah melakukan presentasi. Kira-kira nih dari kelompok mana yang mendapatkan predikat kelompok terbaik? Dari kelompok mana ya? Kira-kira ketika presentasinya bagus, memberikan tanggapannya bagus, kemudian menggunakan bahasa yang baik. Ada yang tahu dari kelompok mana? Kelompok 4. Beri tepuk tangan buat kelompok 4. Kelompok 4 itu cukup baik dalam memaparkan materi di depan ketika tadi presentasi. Kemudian ketika diskusi, mereka itu maksudnya anggota satu dengan anggota lainnya itu saling memberikan ide. Nah, bukan berarti kelompok 1, 2, dan 3 itu buruk, bukan. Tapi perlu ditingkatkan lagi seperti dengan kelompok 4 ya. Oke. Sekarang kita post test, linknya sudah Ibu kirim di grup WhatsApp. Di grup WhatsApp bisa, jangan lupa beri nama dan gancang teuing 10 menit naon deui ieu nya sampai 10.28 dia. Oh. Kurang 10 menit teh ieu deui meureun nya, penguatan bae meureun nya. Bisi engke kurang teuing teh waktuna. Nya kan tadi 90 menit. Ka setengah 11 kurang 2 menit.
Nama dan kelas jangan lupa. Yang sudah boleh, sudah. Yang belum masih ada waktu. Udah ya. Yang sudah boleh disimpan dulu, yang belum masih ada waktunya. Silahkan diisi. Ada yang belum? Tuh masih ada. Silahkan. Sudah semua atau belum? Belum ya? Ya sok silahkan. Ya. Udah ya? Kelompok 4 belum nanti ya? Sok dikerjakan terlebih dahulu. Sudah semua? Ada yang belum? Belum ya, nanti ya. Kenapa? Iya? Kenapa? Nama jangan lupa, terus itu harus semua diisikan ya. Karena kalau tidak isi tidak bisa di-save. Tidak bisa dikirim maksudnya. Sudah semua? Oke, Ibu memberikan penguatan sedikit ya untuk materi hari ini. Kalian bisa lihat ke depan, materi hari ini tuh kan tentang polusi udara. Ya betul, polusi udara. Sumbernya itu kalau dilihat dari artikel situ ada yang dari abu, batu bara, PT Cipta Paperia kan ya. Yang kedua itu dari asap kendaraan bermotor. Betul kan? Oh iya, sama industri, betul. Bermotor dan industri. Ini penyebabnya, ya kan? Berasal dari sini sumbernya maksudnya. Nah, sumber ini menghasilkan polutan. Polutannya tadi satu, yang skenario 1, abu, batu, bara, ya dari PT Cipta Paperia. Kemudian yang kedua, asap kendaraan bermotor, ternyata di dalamnya ada nitrogen oksida dan sulfur dioksida. Ya, di situ. Jadi polutan yang terdapat di asap kendaraan bermotor itu ada nitrogen oksida dan sulfur dioksida. Itu sampai sini paham? Nah, kemudian dampaknya di sini ke kesehatan dan ke lingkungan. Ke kesehatan ada gangguan pernafasan, kemudian
Apa? Oh, pendengaran boleh. Kemudian kardiovaskular. Kemudian ada lagi mengganggu pertumbuhan dan perkembangan janin. Iya, pertumbuhan dan perkembangan janin. Jika terus-terusan kita terkena polusi udara, yang paling terakhir itu terkena kanker. Betul. Sampai sini paham? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Kardiovaskular itu apa sih? Ada yang bisa jawab? Apa hayo? Coba dicari kardiovaskular itu apa? Kardiovaskular. Tadi katanya paham. Kardiovaskular. Searching. Iya, apa? Boleh? Oh, berarti gangguan pada jantung. Ini dampaknya, ada gangguan pernapasan itu ya lupa, paru kronik. Ini berhubungan dengan asap kan? Ya. Sekarang ke upaya pemecahan. Upaya pemecahan dampak polusi udara. Yang pertama, tadi katanya sudah presentasi. 1. Menggunakan filter untuk pabrik. Filter itu kayak saringan. Jadi cerobong asap yang menghasilkan asap itu harusnya tidak ada abu batu bara yang keluar melewati cerobong asap. Jadi si pabrik tersebut harus menggunakan filter kembali. Ya. Kemudian bisa juga menggunakan kendaraan alternatif atau maksudnya tidak menggunakan kendaraan bermotor, contohnya sepeda atau jalan kaki. Kemudian bisa juga menggunakan maksudnya bukan menggunakan, bisa juga kita menanam di sekitar rumah supaya si asap-asap itu tidak terlalu banyak dengan cara penanaman pohon kembali, yaitu namanya reboisasi. Ya, seperti itu. Jadi ini yang penguatan dari ibu. Kalian tadi sudah tahu kan, inti-intinya sudah tahu. Ibu kuatkan kembali kayak tadi. Kardiovaskular berarti kalian sudah tahu gangguan jantung atau saluran jantung. Iya, seperti itu. Nah, sekarang untuk pembelajaran minggu depan yaitu polusi tanah. Kalian bisa membaca terlebih dahulu materinya yang bakal ibu kirim nanti bahan ajarnya. Ini kalian isi terlebih dahulu. Ini tidak bergantung, maksudnya tidak berpengaruh ke penilaian pembelajaran, maksudnya nilai-nilai kalian tidak bakal berpengaruh, kemudian tidak berpengaruh ke sekolah juga. Kalian refleksi pembelajaran hari ini untuk ibu, ya. Diisi ada nama, nomor absen, kelas, hari, dan tanggal. Boleh, iya dilewat aja, nanti ibu yang ngasih. Nggak apa-apa, absen nanti ibu yang ngisi ya. Kalian jangan nama, kelas, hari, dan tanggal hari ini. Ya? Oh belum, boleh. Tidak berpengaruh ke nilai kalian, ke tadi pretest dan posttest kalian. Tidak berpengaruh juga untuk penilaian sekolah, ini untuk menilai pembelajaran ibu hari ini. Oh belum.
Sudah? Ya, sudah kumpulkan? Ya, udah kan? Kumpulkan ya. Boleh estafet satu orang yang kumpulkan ke ibu. Boleh estafet. Ya, kelompok 4 maaf. Kelompok 2. Apa sini? Nama tidak lupa kan? Ya. Ini Pira ya ini ya? Oh iya, ini Toy. Ya, terima kasih. Nah, kita sudah belajar hari ini tentang polusi udara. Sebelum kita pulang, kita doa terlebih dahulu. Bahan ajar, buku paket, alat tulis bisa disimpan atau dirapihkan terlebih dahulu. Tadi Ibu sudah mengingatkan, minggu depan materi selanjutnya tentang apa? Ya, polusi tanah, betul. Sudah siap? Pimpin doa tadi sama siapa? Andi? Ya, Andi silahkan. Ya, Ibu akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.